Hat menceritakan tentang Ned Hathaway, seorang peretas yang sangat berbakat. Dirinya menjadi tahanan pemerintah Amerika karena aksi pembobolan bank. Namun, dia diberi kesempatan bebas dengan melaksanakan tugas gabungan bersama kepolisian Amerika dan Tiongkok untuk melacak jaringan cybercrime tingkat tinggi di seluruh dunia. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita Di awal film, diberitakan sebuah ledakan terjadi di PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Chaiwan, Cina. Ratusan orang menjadi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kebocoran reaktor nuklir ini diperkirakan karena sistem pendingin tidak berfungsi yang mengakibatkan radiasi berbahaya bagi warga sekitar. Dan sosok ini adalah Chen Dawei, pejabat militer dari Kementerian Pertahanan Cina yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus ini. Lalu Shin berpindah ke sebuah penjara. Dia adalah aktor utama dalam film ini yang bernama Nicholas Hathaway. Terungkap, meskipun sedang berada dalam sel, Nicholas dapat bekerja dan menambah akun rekeningnya melalui sebuah handphone hingga $900. Nicholas dikenal sebagai hacker yang cerdas karena tidak mau mengaku dia dimasukkan ke sel isolasi. Dalam rapat tertutup dengan pejabat di Kementerian Pertahanan, Chen memaparkan hasil sementara investigasinya bahwa penyerangan ini kemungkinan dilakukan oleh seseorang dengan meretas sistem PLTN dan memasukkan virus sehingga menimbulkan panas hingga terjadilah ledakan. Dia meminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan FBI. Di markas FBI, agen Stanley dan Carol membahas sosok Chen Dawei yang dinilai cukup cerdas dan beberapa kali telah berhasil mengusut tuntas kejahatan cyber. Dan mereka akan bekerja sama dengannya untuk mengusut kejahatan cyber yang terjadi di negara Cina. Chen Dawei berusaha mengenali virus yang meretas sistem di PLTN. Namun sepertinya dia mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain. Dawei kemudian mendatangi adiknya yang cantik dan jago dalam bidang IT juga. Dia bernama Chen Lin. Dia membutuhkan bantuannya dan beberapa insinyur IT untuk mengungkap sosok yang meretas reaktor di PLTN Chaiwan. When do we leave? Tak lama, serangan kedua datang, dan kali ini jaringan hacker Black Hat telah menyerang pusat pasar saham di Wall Street. Mereka memanipulasi harga saham soya atau kedelai hingga naik tajam untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dawei yang hadir di markas FBI, dia mendengar pemaparan dari ahli komputer mereka yang bernama Daniel yang dinilai Dawei masih amatiran. Kemudian, Dawei mengusulkan untuk merekrut Nicholas Hathaway, seorang hacker yang sudah berpengalaman selama 15 tahun. Namun, dia juga seorang kriminal yang sudah meretas 4 bank hingga mengalami kerugian senilai $46 juta. Seorang petugas datang untuk membawa Nicholas keluar dari penjara selama 2 bulan untuk membantu penyelidikan dalam kasus PLTN dan pasar saham. Setelah itu, dia akan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tentu saja, Nicholas menolak dan memanfaatkan kesempatan ini agar dibebaskan dari penjara ini jika kasusnya berhasil dia ungkap. How badly do you need this guy? Saat keluar dari penjara, terungkap bahwa Dawei adalah teman kuliahnya Nicholas. Karena rada buraung dengan kecerdasannya, Nicholas berakhir di penjara. Dan kali ini mereka bekerja sama untuk membongkar kejahatan Black Hat. Mereka langsung menuju pusat data di pasar saham Wall Street.
Setelah dilakukan pengecekan, di sini Nick menemukan fakta bahwa ada seorang yang membuka akses keamanan. Kepala pusat kontrol mencurigai Lozano yang hanya bekerja 1 bulan di sana dan mempunyai akses masuk ke ruangan ini. Dan terungkap dari data FBI, dia bernama Alonso Reyes yang pernah dipenjara selama 2 tahun. Mark kemudian mengantarkan Nico dan Lynn ke rumah Reyes. Di kaki Nico juga dipasang alat pelacak untuk mencegahnya kabur. Sementara itu, Carol dan Dawai menemui seorang pengusaha kedelai bernama Gary yang diuntungkan dengan kenaikan harga jual produknya akibat ulah hacker itu. Awalnya, dia tidak mau bekerja sama hingga Carol mengancamnya akan melakukan investigasi resmi dan namanya akan masuk di berita CNN. Nico terkejut saat mendapatkan Reyes telah tewas dengan jarum suntik di tangannya. Dari laptopnya, Nico membalas pesan chat Reyes kepada seseorang yang dicurigai telah menugaskannya. With no IP address? She probably called 911. Nico juga meriset gelang pelacak di kakinya dalam waktu 1 hari. Nico dan Lynn tampaknya mulai menyukai satu sama lain. Mereka sejenak menikmati makan malam di kedai Cina, sambil menunggu orang yang terhubung dengan Reyes yang dia janjikan bertemu di tempat ini. Awal mula Nico dipenjara saat dia memukul seorang pria di bar hingga masuk ke rumah sakit. Setelah keluar dari penjara, dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan akhirnya dia memalsukan ID-nya. Selama 8 tahun, dia menjadi penjahat internasional. Lynn percaya dia adalah orang yang cerdas dan kuat, karena itulah kenapa dia menyukainya. I believe you're a very strong man, very smart man. Sementara itu, Carol dan Dawai menemukan 3 akun yang berbeda yang melakukan transaksi. Saat masuk ke dalam, Nico menemukan sebuah komputer yang terhubung dengan CCTV. Dia sadar hacker itu telah mengintai mereka. Nico mencari tahu asalnya dan ternyata mereka berasal dari Ukraina. Nico langsung mengirim chat dan mengatakan dia adalah manusia hantu. Tak lama, 3 pria datang untuk menghajarnya. Nico langsung melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan mereka. Dia pun langsung menelepon Dawai. Terungkap $75 juta ditransfer ke 3 rekening berbeda yang berada di Cina. Dan mereka harus segera kembali ke Cina besok pagi. Nick dan Lynn pun akhirnya celepot. Sesampainya di PLTN Cina, mereka langsung mencari tahu tentang penyebab ledakan PLTN Cina ini. Mereka harus mengambil backup file yang berada di ruang server, namun masalahnya ruangan itu telah terkena radiasi dan cukup berbahaya untuk menuju ke sana. Nico dan yang lainnya datang ke sebuah rumah yang dijadikan lokasi investigasi. Seorang polisi bernama Alex Strang membantu penyelidikan mereka. 3 orang yang menjadi buron mereka adalah Johnny Lee, Yang Lee, dan Samuel Wu. Nico menebak mereka akan mencairkan uang itu dalam bentuk tunai agar lebih mudah dan menghindari pelacakan kepolisian. Dan Nico yakin mereka bertiga bukanlah penjahat sesungguhnya, namun ada mafia yang jauh lebih berbahaya yang mempekerjakan mereka. Nico berhasil menemukan sebuah lokasi yang selalu dikunjungi tersangka mereka. Di sana, mereka langsung meminta bantuan intelijen polisi Cina. Terungkap, tersangka utama mereka bernama Ilyas Kasar yang sering duduk di sebuah taman untuk mengirim pesan. Nico dan yang lainnya mencari petunjuk di taman itu hingga Nico meminjam HP Android untuk melacak sinyal. Alat yang ditemukan itu ternyata pemancar Bluetooth. Dia menggunakan alat itu untuk berkomunikasi dengan 3 tersangka lainnya agar tidak terdeteksi polisi. Mereka memutuskan tidak akan menangkap 3 tersangka itu sampai Ilyas Kasar muncul. Di pagi harinya, Ilyas Kasar yang sedang duduk santuy menikmati kopi mulai mencurigai ada polisi yang sedang mengintainya. Sementara itu, tim lain yang kelelahan semalaman dikejutkan dengan akun rekening tersangka mereka yang memindahkan uangnya ke sebuah kasino di Macau.
Mereka pun segera meluncur ke lokasi menggunakan helikopter. Polisi menemukan intelijen itu yang mengintai Kassar telah tewas. Mereka kemudian meluncur ke sebuah rumah yang dijadikan markas komplotan penjahat ini. Tim kepolisian turun ke sebuah terowongan. Tim kepolisian banyak yang terbunuh, bahkan penjahat itu meledakkan mereka di dalam terowongan. Naas, Alex tertembak hingga tewas. Nico mengambil pistolnya dan mencoba membalas mereka, namun persenjataan mereka tidak bisa menandingi para penjahat itu. Mereka pun berhasil lolos menggunakan kapal cepat dengan membawa beberapa kantong uang cash. Nico, Dawai ditemani satu petugas di sana masuk ke ruang server PLTN yang sudah terkontaminasi radiasi nuklir. Tujuannya untuk mengambil hard disk. Sempat terjadi ledakan lagi hingga Nico akhirnya berhasil mendapatkan hard disk tersebut. Namun, masalah muncul. Dari harddisk itu ditemukan fragmen yang telah diselimuti virus malware yang menutupi IP address pelaku kejahatannya. Nico berbicara dengan Carol. Dia membutuhkan software Black Widow untuk memperbaiki file ini dan masalahnya itu adalah software NSA. Mereka bisa saja memeriksa fragmen dan memulihkan file asli itu dengan izin NSA. Carol kemudian menghubungi pusat NSA untuk meminta izin agar Nico bisa mengakses Black Widow. Namun ternyata mereka tidak mengizinkannya. Terlebih mereka tahu Nico adalah seorang kriminal cyber. Tak ada pilihan lain, Nico akan meretas Black Widow tanpa persetujuan NSA. Resiko besar ini akan dia tanggung sepenuhnya, dan Lin tetap memilih menemaninya. Sebuah bom diletakkan di bawah mobil Mikik Dawai. Cerdasnya Nico, dia mengirim pesan kepada atasan NSA agar merubah password demi keamanan akunnya. Ternyata itu justru membuat Nico bisa masuk ke akses Black Widow. Dan hasilnya mengejutkan. IP address pelaku kejahatan berada di Jakarta, Indonesia. Dan Lin juga menemukan fakta mereka akan melakukan kejahatan yang lebih besar di Malaysia. Dawai kembali bertemu atasannya. Dia berhasil menemukan sumber virusnya, namun dia terkejut karena kerjasama dengan FBI Amerika harus dihentikan. Dan Nico harus segera dikembalikan ke sana. Dawai kemudian mengirim pesan kepada Lin. Mereka berdua memutuskan untuk kabur. Sedangkan Carol dihubungi Stanley dalam kasus Black Widow dan Nico harus segera ditangkap dan dibawa pulang ke Amerika. Dawai meminta Nico untuk segera kembali ke Amerika karena mereka sedang mengincarnya. Dia terpaksa harus meninggalkan Lin. Mark dan Carol kembali mengejar Nico dengan petunjuk alat pelacak di kakinya yang sebenarnya sudah di-reset oleh Nico. Mereka berdua tidak punya pilihan, meskipun Nico sudah membantu mereka mengungkap kasus ini. Di tepi jalan, Nico meminta Lin untuk pulang dan melupakan hubungan mereka. Sementara Dawai menunggu di dalam mobil dan tiba-tiba
Tak hanya itu, Kasar dan komplotannya melakukan serangan. Carol dan Mark yang datang mencoba membalasnya, namun naas, mereka pun tertembak hingga tewas. Nico segera membawa Lynn melarikan diri masuk ke dalam kereta. Dia tidak kuasa menahan kesedihan atas kepergian kakaknya. Mereka berdua akan membalas perbuatan mereka. Dibantu saudaranya Lynn, Nico melepaskan alat pelacak di kakinya dan mereka akan segera berangkat ke Malaysia untuk mengungkap kejahatan si hacker. Di Pulau Perak, Malaysia, Nico mulai memahami skenario besar yang hendak dilakukan para penjahat ini. Tempat ini merupakan area tambang biji timah dan perkebunan sawit. Dan di sekelilingnya dialiri dengan sebuah bendungan dan mereka juga melihat sebuah pompa besar seperti yang digunakan di Chaiwan. Menurutnya, kasus ledakan di PLTN Chaiwan baru sebatas uji coba. Tujuan mereka bukan meledakkan reaktornya, tapi pompanya. Di tempat ini, mereka akan meledakkan pompa, kemudian menjadikan lokasi ini sebagai pertambangan dan uang 74 juta dolar itu akan digunakan untuk membeli timah. Harga timah yang melambung tinggi ini dimanfaatkan oleh mereka yang menjadi satu-satunya pemegang kuasa. Nico dan Lynn kemudian berangkat ke Jakarta, tepatnya di Muara Angke. Di sana dia membeli peralatan perkakas, kemudian menginap di sebuah rumah kontrakan kecil. Berbagai peralatan seperti laptop dan jaringan internet mereka persiapkan juga. Di malam harinya, Nico sengaja menjatuhkan sebuah truk. Dia kemudian masuk ke kantor yang rusak itu dan menyamar sebagai teknisi untuk mengambil data. Di kontrakan, mereka mempelajari data tersebut dan menemukan uang dari si tersangka senilai 73 juta dolar yang disimpan di Bank Sentra Agatis. Giliran Lynn yang menyamar masuk ke bank tersebut. Dia beralasan meminta di-print ulang kertas presentasinya hingga petugas memasukkan flash disknya. Namun justru disitulah Nico bisa dengan mudah meretas akun si tersangka dan mengambil seluruh dana dari rekeningnya ditransfer ke rekening miliknya. Setelah itu dia mengirim email kepada musuhnya. Tak lama, Ilyas Kasar menelpon Nico. Dan terlihat di belakangnya adalah musuh dia sesungguhnya, sang hacker yang bernama Sadak. Kali ini Nico yang memainkan peran karena seluruh uang mereka berada di tangannya. Nico tahu semua rencana mereka dan dia berpura-pura ingin meminta jatah 20% dari rencana mereka di Malaysia. Untuk itu, Nico hanya meminta dipertemukan dengan Sadak dan Kasar tanpa kehadiran anak buahnya. Dia tahu pertemuan ini akan sangat berbahaya. Sementara itu, Lynn berbelanja kebutuhan medis untuk situasi darurat dan dia mempertajam obengnya yang akan dia gunakan sebagai senjata. Di sebuah gedung yang belum selesai, Lynn melihat dia telah membawa orang-orangnya tidak sesuai dengan syarat yang dia inginkan. Nico merubah lokasi pertemuannya dan pindah di Monas, dan dia hanya ingin bertemu dengan Sadak dan Kasar. Rupanya di Monas sedang diadakan acara pagelaran dan pesta obor. Ribuan orang berada di sana. Nico melihat si Kasar, namun dia berbalik dan langsung menodongnya. Untungnya, Nico berhasil membunuhnya dengan obeng yang dia sembunyikan di tangannya. Giliran Nico yang menodong si Sadak, namun tiba-tiba anak buahnya melepaskan tembakan.
Dia pun tertembak tapi bangkit melakukan tembakan balasan menghabisi anak buahnya. Setelah itu, Nico kembali berhadapan dengan si Sadak. Dia menusuk perutnya beberapa kali hingga tidak berkutik dan tewas di lokasi. Lin segera melakukan pertolongan pertama mengobati luka Nico. Singkat cerita, mereka akan pulang kembali. Di bandara, Nico pergi ke ATM mengambil uang cash sejumlah 5.000 euro dan terlihat sisa saldonya sejumlah 46 juta euro lagi. Dari layar monitor CCTV, Badan Intelijen Negara Indonesia melihat pergerakan mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Black Hat ini? Jika ada beberapa bagian di mana Black Hat mampu terasa menarik, maka bagian tersebut adalah ketika film ini menyajikan beberapa adegan aksinya. Disinilah sang sutradara benar-benar menunjukkan tajinya. Dengan menggunakan teknik pengambilan gambar menggunakan handheld kamera untuk menghasilkan adegan-adegan yang terasa berguncang, adegan aksi dalam Black Hat berhasil tampil dengan kesan nyata yang luar biasa mendalam. Dalamnya seperti saya yang sedang menyeruput kopai.